Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari tidak lupa pada kesempatan ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan hidayah dan taufiknya semata pada pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Jamaah sekalian, pada sholat subuh pagi ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kita sudah sampai bab al-iqtisadu fil ibadah. Masih kita lanjut Pak Heru ya. Jadi temanya adalah tidak hulu di dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah, karena dengan berlebih-lebihan di dalam beribadah itu akan menimbulkan bid'ah. Ini bahayanya ya. Jamaah sekalian, kita buka kajian kita pada pagi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Muhammadin Abdillah ibn Amrin ibn al-As radhiyallahu anhu maqala ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumannan nahar wala akumannal laila ma'istu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal ladzi taqulu dzalik. Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dzalik fasum wa aftir wa nam wa kum wa sum minas syahri thalathata ayyamin fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Qultu inni utiqu afdala min dzalik. Qala fasum yauman wa aftir yaumaini. Qultu fa inni atiqu afdala min dzalik. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa a'dalus siyam wa fi riwayatin wa afdalus siyam. Faqultu fa inni utiqu afdala min dzalik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalik. Qala wa an akuna qabiltu thalathatal ayyamal lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Kita terjemahkan dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Dia berkata, ukhbiran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ukhbiro, ya ini fiilnya majhul, berarti dikabarkan begitu ya, dikabarkan atau diceritakan. Khobar itu ya masuk dalam bahasa kita kabar ya. Ukhbiro berarti dikabarkan. An-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anni aqulu, bahwasanya aku telah mengatakan. Jadi Abu Abdullah mengatakan. Jadi si Abu Abdullah itu mengatakan bahwa telah diceritakan kepada Nabi bahwa saya telah mengatakan.
Jadi Abu Muhammad itu telah berkata. Kemudian perkataan Abu Muhammad itu diceritakan kepada Nabi. Apa kata Abu Muhammad? Nah, anni aqulu, aku telah mengatakan, wallahi la asumannan nahar wala aku mannal laila ma'istu. Demi Allah, kata Abu Muhammad, ya, sungguh aku akan puasa tiap hari dan sungguh aku akan sholat lail semalam setiap malam ma'istu, selama hidupku. Jadi Abu Muhammad bersumpah, demi Allah, aku akan terus menerus puasa tiap hari dan aku akan sholat malam selama hidupku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah bertemu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Muhammad, antalladzi taqulu dzalik, apakah engkau yang mengatakan itu? Apa engkau mengatakan bahwa akan puasa tiap hari dan akan sholat malam semalaman setiap malam? Maka fakultu lahu, kata Abu Muhammad, apa? Maka aku katakan kepadanya, qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Artinya apa? Sungguh demi bapakku, ya, apa ini? Demi bapakku dan ibuku, tertebus untukmu wahai Rasulullah, qultuhu, aku telah mengatakan itu. Jadi memang Abu Muhammad mengakui bahwa dia mengatakan akan puasa setiap hari dan akan apa? Sholat malam setiap malam. Qala, maka Nabi menjawab, fa innaka la tastati', sungguh engkau tidak akan mampu. Dzalik, demikian itu, ya. Jadi tiap hari puasa dan tiap malam semalaman sholat, la tastati', kamu tidak akan mampu. Fasum wa aftir, puasalah dan berbukalah. Artinya puasa dan juga jangan puasa. Wanam wakum, dan tidurlah dan juga qiyamul lailah. Wasum minas syahri thalathata ayyamin, ini perintah Rasulullah. Dan puasalah setiap bulan itu thalathata ayyamin. Jadi perintahnya Rasul kepada Abu Muhammad apa? Puasalah setiap bulan itu thalathata ayyamin, 3 hari. Fa innal hasanata bi asri amsalihha wa dzalika mithlu siyamid dahri. Karena sesungguhnya setiap kebaikan pahalanya itu akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat. Bi asri amsalihha, setiap kebaikan itu akan dilipatkan menjadi 10 amsalihha yang semisalnya. Berarti kalau 1 ya 10 kali. Wa dzalika mithlu siyamid dahri, dan yang demikian itu seperti puasa yang terus menerus. Apa perintahnya Rasul? Puasalah setiap bulan itu 3 hari. Kenapa kok wa dzalika mithlu siyamid dahri, yang seperti yang demikian itu seperti puasa tiap waktu, sepanjang waktu, puasanya sepanjang waktu. Kenapa? Karena setiap satu kebaikan pahalanya dilipatkan 10 kali lipat. Berarti kalau puasa 3 hari kali 10 berapa? Sudah sama dengan puasa 30 hari. Jadi kalau dalam 1 bulan puasa 3 hari, itu sudah sama dengan puasa penuh 1 bulan. Puasa 30 hari, malah lebih ya. Kalau puasa, kalau 1 bulannya 29 hari, cik turah, ya kan? Turah ini, ya. Kenapa? Ini setiap kebaikan dilipatkan 10 kali lipat. Maka kalau dalam 1 bulan puasa 3 hari, itu sama dengan puasa dahar. Puasa dahar itu puasa yang terus
menerus. Berarti tanggal 13, 14, 15. Jamaah sekalian, sekarang ini kita di tengah-tengah bulan Sya'ban. Kemarin tanggal 13, sekarang tanggal 14. Besok tanggal 15 Sya'ban. Berarti juga waktunya puasa apa? Ayyamul bid. Ditambah puasa Senin, Kemis. Ditambah puasa Senin, Kemis. Yang berarti kurang beberapa hari ya, kita akan memasuki bulan Ramadan. Setelah Nabi mengatakan puasalah 3 hari, itu sama dengan puasa terus menerus. Qultu, maka aku menjawab. Siapa ini? Abu Abdullah. Inni utiku afdola min dzalik, wahai Rasulullah, sungguh aku mampu yang lebih dari itu. Afdola min dzalik, bukan afdolu ya. Inni utiku afdola min dzalik, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Qala fasum yauman wa aftir yaumaini. Kalau demikian puasalah 1 hari dan berbukalah 2 hari. Jadi puasanya berapa hari ini? Setengah bulan ya. Qultu fa inni atiku afdola min dzalik. Aku katakan, aku mampu lebih afdol dari itu wahai Rasulullah. Qala fasum yauman wa aftir yauman. Kalau demikian puasalah 1 hari dan berbukalah 1 hari. Fadzalika siyamu Dawud alaihi salam. Yang demikian itu adalah puasanya Dawud alaihi wasallam. Wa huwa a'dalus siyam, dan itu adalah puasa yang paling seimbang. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam, dan dalam sebuah riwayat itu adalah paling utamanya puasa. Fakultu, Abu Muhammad masih menjawab, fa inni utiku afdala min dzalik, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Jadi kalau diperintahkan 1 hari puasa, 1 hari tidak, itu Abu Muhammad masih mengatakan, aku mampu lebih dari itu wahai Rasul. Artinya apa? Dia mau puasa tiap hari, kan begitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. Tidak ada yang lebih afdol dari itu. Artinya apa? Tidak boleh puasa tiap hari. Tidak boleh puasa tiap hari. Tidak ada yang lebih afdol dari itu, yaitu puasa 1 hari, berbuka 1 hari. Artinya apa jamaah sekalian? Puasa tiap hari itu tidak boleh. Sakpol-pole adalah 1 hari puasa, 1 hari berbuka. Qala, berkata siapa? Abu Muhammad, wala an akuna qabiltu thalathatal ayyamal lati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali. Ini Abu Muhammad sudah tua. Abu Muhammad sudah tua. Dia mengatakan, jikalau seandainya dulu ya, aku menerima ya qabiltu, aku menerima as-salasatal ayyama, yaitu puasa 3 hari allati qala Rasulullah, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya min ahli wa mali, sungguh lebih aku cintai puasa 3 hari itu, lebih aku cintai daripada keluargaku, wa mali, dan hartaku. Nah, ini rada penyesalan berarti ya. Kenapa? Karena dia minta yang maksimal. Jadi Abu Muhammad akhirnya diizinkan apa? Kalau demikian ya puasalah 1 hari puasa, 1 hari tidak, terus dilakoni sampai tuwek. Lambos wis tuwek abot. Setelah abot dia mengatakan apa? Seandainya dulu aku menerima puasa 3 hari saja dalam 1 bulan, maka sungguh itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Ini artinya setelah tua, Abu Muhammad rodok kabotan puasa 1 hari
berbuka 1 hari. Buktinya apa kok dia menyesal ini? Jikalau seandainya dulu aku menerima puasa 3 hari dalam 1 bulan, maka itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat, alam ukhbiro annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al sum wa aftir wa nam wa kum fa innal jasadika 'alaika haqqan wa inna li'ainika 'alaika haqqan wa inna li zaujika 'alaika haqqan wa inna li zaurika 'alaika haqqan wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin 3 ayyam fa innalaka bi kulli hasanatin asra amthaliha fa idzan dzalika siyamud dahri fasaddatu fasuddida alayya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan. Qala sum siyaman nabiyillahi Dawuda wala tazid alaihi. Qultu wa ma kana siyamu Dawud? Qala nisfat dahri. Fakan Abdullah yaqulu ba'da ma kabiro ya laitani qabiltu ruhsatan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan kepada Abu Muhammad, alam ukhbiro annaka tasumun naharo wa naqumul lail. Artinya, tidakkah dikabarkan bahwa engkau puasa tiap hari dan kamu sholat tiap malam? Maksudnya benarkah gitu ya. Jadi tidakkah dikabarkan bahwa kamu, artinya apa? Benarkah bahwa kamu itu puasa tiap hari dan bangun malam setiap malam? Qultu bala ya Rasulullah. Abu Muhammad menjawab, benar wahai Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda, fala taf'al, jangan lakukan itu. Loh, malah dilarang oleh Nabi. Fala taf'al, jangan lakukan puasa tiap hari. Sum wa aftir wa nam wa kum, ya. Puasalah dan berbukalah. Wa nam wa kum, tidurlah dan bangun. Qiyamul lailah, maksudnya begitu ya. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena sesungguhnya ragamu itu atasmu punya hak. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan, dan kedua matamu itu juga punya hak, yaitu istirahat. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, dan sesungguhnya bojomu itu ya punya hak atas dirimu. Wa inna li zaurika 'alaika haqqan, dan tamumu itu juga mempunyai hak. Ini seperti dalam hadis yang lalu bahwa ketika ada tamu kemudian dia puasa, maka kemudian puasanya dibatalkan karena dia menjamu tamu. Maka li zaurika 'alaika haqqan, tamumu itu juga punya hak. Wa inna bihasbika antasuma fi kulli syahrin 3 ayyam, dan cukuplah bagimu, kata Nabi, kamu puasa setiap bulan itu 3 ayyam, 3 hari. Cukuplah kamu puasa setiap bulan itu 3 hari. Fa innalaka bi kulli hasanatin asra amthaliha. Ini tadi ya. Karena sesungguhnya bagimu setiap kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kata Rasulullah kepada Abu Muhammad, fa idzan dzalika siyamud dahri, yang demikian itu adalah puasa dahr, yaitu puasa terus menerus. Kemudian Abu Muhammad mengatakan, fasaddatu fasuddida alayya, aku selalu minta yang maksimal, kata Abu Muhammad. Fasuddida alayya, maka aku juga diberi yang maksimal. Karena dia minta,
minta yang maksimal. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku diberikan kekuatan. Aku mempunyai kekuatan. Qala, maka Nabi bersabda, sum siyaman nabiyillahi Dawuda wala tazid alaih. Apa perintahnya Nabi? Puasalah puasanya Nabi Dawud, wala tazid alaih, dan jangan kamu tambahi. Artinya apa? Jangan kamu tambahi yang lebih dari puasanya Dawud. Lek Dawud itu sehari puasa sehari tidak, yo kok tambahi. Ditambahinya bentuknya apa? Setiap hari. Ya ini. Jamaah sekalian, mungkin panjenengan berpikir, opo yono wong poso kok njaluk tiap hari. Loh, ini hukum itu kan menjagani kan begitu ya. Dan ternyata orang puasa tiap hari itu ada. Dilarang kan nggih? Buktinya ada orang puasa tiap hari. Lah ini kan hukum ya, jagani bae ono. Tapi ternyata ada. Ya. Jamaah sekalian, ini bukti ya, saya bertemu dengan orang yang puasa setiap hari. Itu orang yang dulunya saya nggak kenal, kemudian di dalam suatu acaranya itu adalah diklat. Kalau namanya diklat itu kan beberapa hari ya, di hotel. Kebetulan dia, kenapa kok kenal dengan saya? Karena dalam satu kamar di hotel itu. Maka saya tahu betul kondisi dia ya. Maka jamaah sekalian, setiap hari dia puasa. Jadi waktunya makan pagi semuanya dia enggak. Lah ketika makan sore baru dia makan. Lah ketika malam ada coffee break itu, dia ngambil jajanannya itu tidak dimakan, disimpan, dibawa ke kamar, nanti waktunya sahur dia makan. Itu setiap hari dia makan sahur kemudian puasa. Kemudian saya tahu bahwa kemarin puasa, sekarang puasa, besok puasa lagi. Kemudian saya tegur, loh Pak, sampean kan kemarin puasa, sekarang puasa. Iya Pak, saya puasa tiap hari Pak. Loh, kan tidak boleh Ustaz bilang gitu, puasa kok tiap hari. Ternyata dia itu adalah nazar. Jamaah sekalian, nazar itu kalau nyalahi hukum wajib dibatalkan nazarnya. Ternyata dia nazar. Kenapa kok nazar? Ternyata sembuhnya dia dari penyakit itu karena puasa. Jadi dia telah kena penyakit yang berat, kemudian opname, ya. Dia hampir wafat. Kemudian setelah diberikan kesembuhan, dia itu puasa. Dengan puasa dia kok enteng badannya. Maka kemudian dia puasa lagi, besok puasa lagi, tambah sehat lagi. Maka kemudian bernazar, kalau demikian aku akan puasa terus ya. Dia bernazar karena habis sakit hampir wafat itu, setelah dia puasa tambah sehat terus. Maka dia bernazar, kalau demikian aku puasa tiap hari. Maka kemudian saya katakan kepada orang itu ya, Pak, nazar itu kalau bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan hukum, wajib dibatalkan. Jadi sebaiknya panjenengan puasa 1 hari, buka 1 hari, jangan puasa tiap hari. Kemudian jamaah sekalian, beberapa waktu bertahun ya, saya berjumpa dia lagi. Saya berjumpa dia lagi, bau mulutnya gak enak ya, tiap hari ya, puasa. Saya tanya, puasa Pak? Iya Pak, saya puasa. Puasanya masih tiap hari. Ya sudah, saya sudah kasih tahu, tapi dia tetap puasa tiap hari. Insya Allah sampai sekarang dia puasa tiap hari. Betapa hebatnya ya, kuatnya. Panjenengan kan berpikir, masa ono uang kok pengen abot. Nyatanya ada. Aku kate poso Senin Kamis tok abot. Panjenengan gitu ya. Tambah ditambahi ayamul bid. Nah itu. Lah nyatanya ada kan begitu ya. Kita lanjutkan. Tadi Nabi mengatakan wala tazid alaih. Ojo kok tambahi maneh.
Ojo kok tambahi abot luweh teko puasanya Daud. Qultu, aku katakan loh, Abu Muhammad masih jawab lagi, ya. Wa makana siyamu Daud, bagaimana puasanya Daud? Bertanya si Abu Muhammad. Qala nisfat dahri. Puasanya Daud itu adalah setengah tahun. Puasanya Daud adalah setengah tahun. Loh, kalau sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dalam 1 tahun berarti apa? Setengah tahun puasa, setengah tahun tidak. Lah Abu Muhammad minta apa? 1 tahun penuh puasa, ya. Fakana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira. Lah ini kaitannya dengan yang saya katakan tadi, ya. Maka setelah Abdullah, ya, Abu Muhammad itu ba'da ma kabira, ya, setelah tua. Setelah Abu Muhammad itu sudah tua, yaqulu, dia mengatakan, ya laitani qabiltu ruhsatan Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seandainya, ya laitani, ini artinya adalah tamanni. Apa tamanni itu? Suatu perkataan yang tidak mungkin bisa kembali, ya. Seandainya dulu aku menerima kemurahan rukhsah itu apa? Keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hadis sebelumnya apa keringanan itu? Puasa 3 hari dalam 1 bulan, dan itu sudah senilai puasa dahr, yaitu puasa terus menerus, karena sehari dihitung 10 hari, berarti 30 hari. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, alam ukhbir annaka tasumud dahri wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Nah, ini lagi maca Quran ini, ya. Fakultu bala ya Rasulullah. Nabi mengatakan, benarkah diceritakan bahwa kamu itu puasa tiap hari dan membaca Al-Quran sampai khatam itu setiap malam? Fakultu, aku katakan, kata Abdullah, Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As tadi, ya, nama lengkapnya. Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Walam urid bidzalika illal khair. Apa alasan Abu Muhammad? Walam urid bidzalika illal khair, dan aku tidak mengharap yang demikian itu kecuali kebaikan. Apa dia? Puasa tiap hari dan menghatamkan Al-Quran setiap malam. Qala, Nabi bersabda, fasum sauma nabiyallahi Dawuda fa innahu kana a'badan nas. Puasalah seperti puasanya Nabiullah Dawud, karena sesungguhnya kana fa innahu kana a'badan nas. Dawud itu adalah a'badan nas. Apa? Orang yang paling rajin ibadah. Puasalah seperti Dawud, karena Dawud itu adalah a'badan nas, orang yang paling rajin ibadah. Di hadis sebelumnya, la tazid, ojo kok tambahi. Kemudian wa iqra'il qur'ana fi kulli syahrin, dan menghatamkan Al-Quran itu setiap bulan 1 Al-Quran. Kalau demikian 1 hari 1 juz. Lah kalau 1 bulannya 20 hari, ya harus punya deposit. Yang 1 hari ada yang 2 juz. Jadi perintahnya Nabi apa? Ojo ngatamno Al-Quran tiap malam. Katamkanlah Al-Quran itu 1 bulan sekali. Qultu ya Nabi Allah, ini utiku afdhala min dzalik. Cek ngeyel. Abu Muhammad mengatakan, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'hu fi kulli isrin. Kalau demikian, bacalah Al-Quran sampai khatam itu fi kulli isrin. Berapa? Setiap 20 hari khatam Al-Quran. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdhala min dzalik.
wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'u fi kulli ashrin. Kalau demikian, khatamkanlah Al-Quran setiap 10 hari. 10 hari berapa? Berarti 1 hari 3 juz. 1 hari 3 juz. Jenengan boten heran iki. Jenengan boten heran iki. Satu tahun ini gak katam. Tapi mestilah Ramadan harus katam kan. Kalau demikian, untuk kita paling tidak panjenengan ngomong abot nggih, paling tidak dalam 1 tahun khatam berapa? 2 kali. Di bulan Ramadan harus khatam 1. Di luar bulan Ramadan yang 11 bulan 1 kali. Kan ngoten nggih? Ya. Kemudian qultu ya Nabi Allah inni utiku afdhala min dzalik, wahai Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Qala faqra'hu fi sab'i wala tazid ala dzalik. Loh ini loh, diberi keringanan tapi sik njaluk abot. Maka Nabi menjawab, kalau demikian bacalah Al-Quran sampai khatam itu setiap 7 hari. Setiap 7 hari. Wala tazid ala dzalik, dan ojo kok tambahi teko iku. Artinya ojo kok tambahi luwih cepet maneh. Berarti paling cepet ngatamno Al-Quran itu selama 7 hari. Panjenengan heran, opo ya ono wong ngatamno kok seminggu sekali. Jenengan gak usah ngomong gitu. Di lingkungan kita tuh ada yang menghatamkan 1 malam 30 juz. Percaya mboten? Ada. Bukan sehari loh ya. Bukan sehari. 1 malam 30 juz. Paling tidak lek mulai sore, nanti mari subuh cek ngelanjutno dilu. Berarti kan nggak ada 1 hari. Tidak ada 1 hari 30 juz. Jenengan bisa bayangkan ada lafadz yang bisa kita dengarkan? Ya? Lompat atau dibagi. Tapi biasanya lafadznya dari yang jelas. Karena saya pernah simaan. Saya pernah simaan itu beberapa kali. Waktu kecil diajak ayah saya, ada undangan simaan. Saya ngikut. Waktu kecil itu saya sudah mendengarkan. Ketika saya mendengarkan, kok gak ada Al-Quran sing diwaca? Saya bilang gitu. Kata ayah saya, lah itu simaan ya seperti itu. Lah memang semalam, jadi tidak ada lafadz yang terdengar untuk saya. Tidak ada lafadz yang terdengar. 30 juz dalam 1 malam. Lah di sini Nabi mengatakan wala tazid ala dzalik. Ojo pak tambahi lebih teko 7 dino. Artinya lebih singkat loh ya, lebih singkat dari 7 hari. Maka fasaddatu fasuddida alayya, aku minta yang maksimal dan aku selalu diberi yang maksimal. Wa qala li, dan bersabda kepadaku an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri. Lo ini lo ya, kata Nabi, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Nabi mengatakan kepada Abu Muhammad, siapa tahu ya, innaka la tadri, kamu nggak ngerti ya. Kamu nggak ngerti, siapa tahu kamu nanti akan diberi umur yang panjang. Nabi mengatakan kepada siapa? Abu Muhammad, siapa tahu kalau kamu nanti diberi umur yang panjang. Maksudnya apa? Lewis tua renta abot. Lewis tua renta abot. Maka qala, Abu Muhammad mengatakan, fasirtu ilalladzi qala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Fasirtu soro yasiru, menjadi. Apa artinya? Aku menjadi, begitu ya. Artinya betul kejadian aku seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ternyata betul sampai tua, umurnya panjang. Maka dia mengatakan falamma kabirtu wadittu
anni kuntu qabiltu ruhsatan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu, setelah aku tua. Ya, sayang aku tidak menerima keringanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu minta yang maksimal. Berarti sampai tua dia menghatamkan Al-Qur'an selama 7 hari. Lah masa wis tuwek abot. Nah, ini maka jamaah sekalian, kita tidak boleh hulu, ya, tidak boleh berlebihan. Terakhir, wa fi riwayatin qala an kahani abi imra'atan dzata hasabin. Si Abu Muhammad mengatakan, ayahku telah menikahkan aku dengan seorang wanita yang bangsawan, wanita dzata hasabin, keturunan yang baik, yaitu wanita yang terhormat. Itu ya. Fayas'aluha an ba'liha, dan ayahku, ini yaknya itu kembalinya kepada ayahnya. Fayas'aluha, hanya kepada istrinya, ya. Ayahku bertanya kepada istriku an ba'liha, tentang suaminya. Suaminya siapa? Abu Muhammad. Fataqulu lahu, maka dikatakan oleh istriku kepada ayahku, ni'mar rajulu min rajulin. Bagaimana suamimu? Jadi orang tua itu baik menanyakan kondisi menantunya, kondisi keluarga anak-anaknya. Jadi kalau kita punya menantu, kita tanya, ya apa bojomu? Lah ini ayahnya Abu Muhammad tanya kepada istri Abu Muhammad, ya apa bojomu? Ya. Maka apa jawab si istrinya? Fataqulu lahu, maka dikatakan oleh istriku kepada ayahku, ni'mar rajulu min rajulin, suamiku adalah lelaki yang paling baik. Nah, inilah panjenengan ditanya oleh mertua, jawabnya seperti itu, ya. Suamiku adalah lelaki yang paling baik. Yang ditanya itu adalah menantu laki-laki, dia menjawab apa? Istriku adalah istri yang paling baik. Istriku adalah istri yang paling baik, ya. Cuma sayang, ya. Ini kata istri Abu Muhammad apa? Ini lam yatok lana firosan, tapi sayang wahai ayah. Nah, ini ya. Istriku sekarang jarang tidur bersamaku. Berarti ngeluh kan? Istriku jarang tidur bersamaku. Coba lanjutannya. Walam yaftis lana kanafan mundu atainahu. Subhanallah, bahasanya halus. Walam yaftis lana kanafan mundu atainahu. Dia jarang, dia tidak pernah menyibak tiraiku. Kan halus ya. Dia tidak pernah menyingkap tiraiku. Napa niki? Artinya napa? Dia tidak pernah ngumpuli aku. Wis basaku surune ngono ya. Suamiku itu adalah lelaki yang paling baik, tapi dia tidak pernah tidur denganku. Ya. Akhir-akhir dulu ya mestilah ya. Dia tidak pernah menyingkap apa tadi itu tiraiku, ya. Artinya tidak pernah menyingkap tiraiku, tak halus ya. Nggak ngedok lo gak. Lo pemaneh turu bareng. Sajane lek bahasa kita ya wis gak tahu ngumpuli aku gitu ada. Ya. Bahasa ngumpuli itu sudah halus. Karena ngumpuli itu sebetulnya kan nggak jelas. Duduk bareng dia ngumpul gitu. Makanya lek anak-anak kecil ya nggak ngerti ngumpuli. Lek panjenengan yang ngerti. Nah, ini bahasanya bahasa halus. Ya ini masya Allah ya. Bahasanya halus banget ini menantu kepada mertuanya. Dia tidak pernah menyingkap
tiraiku. Falamma tola dzalika alaihi dzakara dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah terlewati waktu yang lama, maka kondisinya si Abu Muhammad itu dzakara dzalika linabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan. Dzakara itu disebut ya, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, alqani bih, temukan aku dengan dia. Ya, temukan aku dengan dia. Falaqituhu ba'du, apa? Maka dia pun bertemu denganku sesudahnya. Faqala kaifa tasum, maka Nabi bersabda kepada Abu Muhammad, bagaimana puasamu? Qultu kulla yaumin, aku katakan kepada Nabi, setiap hari wahai Rasul. Qala wa kaifa takhtim, bagaimana kamu menghatamkan Al-Quran? Qultu kulla lailatin, aku menghatamkan Al-Quran setiap malam. Wa dzakara nahwa ma sabaqo, maka kemudian disebutkanlah hadis yang seperti di atas tadi. Jamaah sekalian, sakpol pole poso puasanya Daud, sakpol pole wong hatamkan Al-Quran 7 hari satu kali. Saya jujur jamaah sekalian, saya hatam 1 bulan 1 kali itu berat. Karena saya belum pensiun. Lek bapak-bapak yang sudah pensiun mungkin 1 bulan 1 juz bisa ya? 1 bulan 1 juz. Iya. Terus Ramadan itu saya juga berat. Maka kalau ketika longgar saya harus ada deposit. Saya mesti kalau dalam 1 bulan Ramadan saya harus menghatamkan 1 Al-Quran, tapi berat. Kenapa kok berat? Saya kan banyak ceramah. Orang ceramah itu kan harus baca kitab. Lah wong ceramah gak tau maca kitab terus ceramah ya apa? Orang ceramah harus banyak beli kitab, harus banyak referensi. Saya puasa ya harus baca kitab. Lah Al-Qur'an engko bengi. Sehingga saya merasa berat dalam 1 bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Ini terus terang aja ya. Tapi ketika longgar saya rapel, bukan 1 malam 1 juz, 1 malam 2 juz, 1 malam 3 juz lewis mentok. Artinya apa? Nanti dalam 1 bulan tetap kita bisa menghatamkan 30 juz. Lah nanti dalam 11 bulan di luar bulan Ramadan juga menghatamkan 1 kali, sehingga 1 tahun khatam 2 kali. Wes memang belum pensiun, panjenengan yang kerja masih sibuk kan gitu ya. Tapi jangan pernah tinggalkan baca Al-Quran. Abu Muhammad lo minta tiap hari, dilarang oleh Rasul, diberi keringanan, paling polnya adalah 7 hari khatam 1 kali. Percaya oleh wong kedurus ini mampu ya 7 hari. Atau sama dengan saya, sama ya, tidak mampu artinya ya. Kalau tidak mampu minta keterangan ke kelurahan. Termasuk Abu Muhammad tadi itu kan sudah tidak mampu itu ya, membuka tabirnya istri aja tidak mampu kan ya. Minta surat keterangan ke kelurahan. Surat keterangan tidak mampu. Demikian. Kalau ada pertanyaan 1 aja, monggo kalau ada. Kalau enggak kita tutup. Enggak ada ya? Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.